Ketika dunia internasional berusaha keras untuk keluar dari krisis cengkraman COVID-19, kita malah menyaksikan di lingkungan kita sendiri bagaimana perilaku sosial yang bertentangan dengan etika dan nilai-nilai sosial itu sendiri, bahkan bertentangan dengan ajaran agama yang kita yakini bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan perdana ini, kami mencoba mengupas, mengkaji kembali bagaimana perspektif agama dalam konteks era pandemik virus COVID-19 ini. Kami menghadirkan seorang tokoh ulama yang sudah kita kenal bersama. Jangan lupa subscribe dan tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Pak Yusni, kita ketahui bahwa dalam keadaan pandemi yang sekarang ini banyak sekali beredar sinyalemen polemik-polemik seputar bagaimana menanggapi kondisi pandemik ini dalam konteks keagamaan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Baik, tentu saja hal-hal yang terjadi dalam masyarakat ini sebenarnya di mana-mana pun ya terjadi. Cuma yang berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah penyakit, masalah wabah seperti yang terjadi selama ini di bagian bumi, banyak bagian bumi termasuk di Indonesia. Ini sebenarnya masalah yang serius. Oleh karenanya maka perlu kita tanggapi dengan serius juga bahwa masalah penyakit ini, wabah ini itu nyata, real. Ya, oleh karena itulah, maka usaha untuk menghambatnya, untuk membentengi diri daripada musibah ini juga ini harus benar-benar nyata kita lakukan. Dan hanya bisa kita lakukan kalau kita lakukan bersama-sama, yaitu rakyat dan pemerintah. Tentu saja pemerintah di depan, karena di sana ada ahlinya, ada pakarnya, ada modalnya, ada alatnya, ada obatnya. Dan kepada kita masyarakat wajib saya kira mengikutinya, ikut serta bersamanya. Pak, apakah bisa kita benarkan kalau ada yang berpendapat bahwa dengan memvaksin, membentengi diri dengan antibodi vaksin virus 19 itu setidaknya bertentangan dengan agama? Apa itu benar, Pak? Tidak demikian. Apa yang dapat saya pahami bahwa usaha untuk menyelamatkan diri daripada berbagai penyakit, bahaya, wabah, bala, dan sebagainya itulah bagian daripada mengikuti ajaran agama. Bahwa kita ini dilarang untuk membiarkan diri itu terpapar atau terekspos kepada musibah, termasuk kepada yang namanya virus corona ini. Kemudian Pak, kalau ada yang berpendapat bahwa saya tidak mau memvaksin diri saya dengan produk dari negara X, karena negara X itu ideologinya seperti ini. Itu bagaimana Pak kita menanggapi hal tersebut? Mengatakan demikian tentu saja sah. Ya, tetapi bahwa kalau tidak yang kita pakai yang itu, apakah ada pilihan lain yang kita yakini lebih baik? Dan itu ada. Kalau memilih sesuatu yang tidak ada, itu tidak benar. Karena sama dengan membiarkan diri. Kan begini, kalau tidak ada banyak, sedikit pun boleh. Kalau tidak ada obat yang paling manjur, yang sedikit manjur pun kita harus memakainya. Tapi bahwa memilih, saya akan pilih obat nomor 1 di dunia, tapi itu tidak ada. Sama saja dengan tidak ada pilihan. Sama saja kita dengan membiarkan diri kita itu terpapar kepada kemungkinan datangnya virus kepada diri kita. Peran tokoh masyarakat, baik itu budayawan, agamawan, akademis, maupun para asatid, para tungku-tungku di daya dalam membuat pencerahan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya vaksin tersebut, Pak? Yang pertama sekali mengatakan, memberitahukan yang benar ya, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah dengan para pakarnya. Yang kedua, menunjukkan contoh ya bahwa kita itu sama-sama ikut divaksin. Karena dengan divaksin ini maka buktinya banyak orang yang terhindar daripada musibah berat yang dialami oleh orang yang kena. Kalaupun kena, tapi kalau dia sudah mendapat vaksin, maka bahayanya
atau dampaknya lebih kecil, lebih ringan, bahkan lebih cepat sembuh daripada orang-orang yang tidak ada mendapat vaksin. Pak, beberapa hari belakangan ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam upaya mempengaruhi kelancaran vaksinasi di sebagian wilayah Aceh. Kita menyayangkan hal tersebut. Bagaimana wejangan petuah Bapak kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum mengetahui informasi secara mendetil tentang vaksin ini, Pak? Kepada siapapun, masyarakat, ya, rakyat, umat yang belum paham masalah berkaitan dengan vaksin ini, hendaknya beliau-beliau itu belajarlah, menanyakan kepada ulama, kepada pakar, kepada pemerintah, kepada kesehatan, apa maknanya vaksin ini, bukan mendengar fitnah-fitnah yang tidak ada sumbernya. Oleh karena itulah menjadi kewajiban ya para tokoh, ya para pejabat, para ulama, para cendekiawan, tokoh adat, tokoh masyarakat itu memberi penjelasan yang benar, mensosialisasikan masalah berkaitan dengan virus, berkaitan dengan vaksin ini kepada masyarakat. Apa bahayanya terkena virus dan apa manfaatnya mendapatkan vaksin sebagaimana yang telah dijalankan oleh pemerintah selama ini. Sebagian ada yang bersinyalemen bahwa virus itu kan ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghendaki, saya akan kena. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan kena. Mending saya tawakal aja kepada Allah. Ini bagaimana, Pak? Ya, tentu saja tawakal itu bagian daripada ajaran agama. Tetapi sebelum tawakal itu sampai, maka yang pertama adalah ikhtiar, usaha. Usaha yang benar-benar, usaha yang bersahaja, usaha yang tepat sesuai dengan prosedurnya. Misalnya, bahwa para pakar kesehatan telah sepakat sebagai anti cacar, ada vaksin cacar. Sebagai vaksin anti TBC, ada vaksin TBC yang namanya BCG. Demikian juga kepada penyakit yang namanya corona ini, ada vaksin anti corona. Oleh karena itulah maka kita itu mengikuti fatwa atau ilmu atau pengalaman atau nasihat daripada pakar kesehatan ini, khususnya pakar kesehatan berkaitan dengan corona ini. Jadi masyarakat kita nggak usah was-was lagi, Pak, ya, bahwa dengan memvaksin diri akan membuat celah antara pemahaman tauhid dan kemusyrikan dan lain sebagainya, ya, Pak. Benar, tidak ada urusan sama sekali bahwa berusaha menjadi sehat, berusaha menghindarkan diri daripada kemungkinan mendapat penyakit. Itulah bahagian daripada ajaran agama dan itu wajib kita laksanakan, wajib masing-masing kita. Usahakan menjadi sehat, usahakan jauh dari penyakit, usahakan menjadi sembuh dan itu semua melalui prosedur yang benar, ya, melalui pakar, melalui obat, melalui nasihat, melalui kesehatan, melalui menjaga makanan yang baik, dan selanjutnya. Terima kasih sekali, Pak. Yang terakhir, Pak, apa harapan Bapak kepada seluruh lapisan masyarakat dan berbagai kalangan, terutama para tokoh, dalam memperlancar usaha membentengi masyarakat Aceh dari pandemi COVID-19, Pak? Saya yakin kalau para tokoh, para cendekiawan, para ulama itu benar-benar ya serius, tekun, dan konsisten di dalam mengkampanyekan, menyuarakan, mensosialisasikan berkaitan dengan vaksin corona ini, dan kemudian masyarakat mengikutinya, maka insya Allah kita akan cepat terbebas daripada penyakit wabah ini. Sehingga kita nanti bisa lebih cepat hidup normal. Ketika kita bisa hidup normal, apakah belajar dapat normal, seperti biasanya, bekerja dapat normal, sosialisasi dapat normal, beribadat dapat normal seperti biasanya, dan kita bisa menikmati hidup yang lebih baik daripada kita membiarkan setengah-setengah hati dalam menghambat vaksin ini. Maka kesembuhan kita, keterlindungan kita daripada wabah ini akan lama berhasilnya, dan kita akan lama hidup di dalam penderitaan yang setengah-setengah hidup ini, atau setengah-setengah bebas ini, atau setengah-setengah terkungkung ini, dan ini tidak sehat, dan ini telah merugikan kita dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dan sebagainya. Terima kasih sekali Pak Profesor Yusni Sabi atas waktunya. Insya Allah lain kali kita juga akan menjumpai Bapak dengan topik-topik yang lain. Demikian Pak, kepada para YouTubers kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscriber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.